Oke, saya share screen ya. Saya share screen. Boleh ya, Bu Rini ya? Oke, ini baca nggak? Coba Grace baca, Grace. Dalam evaluasi dan pengenalan batin, perlu diingat bahwa alam semesta tidak mekanis ataupun magis. Alam semesta itu adalah suatu ciptaan batin dan suatu mekanisme hukum. Meskipun dalam aplikasi praktisnya hukum-hukum alam beroperasi dalam apa yang tampak sebagai alam rangkap dua, yang fisik dan yang spiritual. Dalam kenyataannya, keduanya adalah satu. Apa artinya tuh? Nggak ngerti. Apa artinya? Coba, tadi kan udah saya jelasin, saya udah baca. Ya, semua itu mengikuti hukum alam. Tidak ada yang magis sebetulnya. Yang penting apa? Antara hukum spiritual sama hukum fisik kan sama. Sama. Mau ada di super universe mana juga sama. Kan sama kita mengenal hukum alam tersebut, kita bisa lakukan apa aja kan. Nah, sekarang ada orang yang bisa, ada yang nggak bisa. Kenapa? Nah, yang kedua baca. Kemampuan untuk mengamati dan menemukan batin dalam mekanisme alam semesta itu bergantung sepenuhnya pada kemampuan, lingkup, dan kapasitas dari batin yang menyelidiki, yang melakukan pengamatan tersebut. Batin-batin ruang waktu yang diorganisir dari energi ruang dan waktu adalah tunduk pada mekanisme ruang dan waktu. Artinya apa? Coba ditranslate aja. Ataupun. Ya, jadi intinya semua kemampuan untuk observe itu atau menemukan itu tergantung sama kapasitas dari masing-masing individu. Dan semua itu tunduk dari ruang dan waktu semuanya. Dan tergantung dari observasi kan, tergantung orangnya kan. Tergantung kapasitas orangnya. Nah, jadi kalau tergantung orangnya tergantung dari apa? Kalau kita mau tergantung dari cara berpikirnya kan. Mindset, ya. Level of consciousness juga ya. Iya, cara berpikir menyebabkan consciousness. Itu udah ada rumusnya. Ini yang maksud saya yang tersembunyi. Setuju nggak ini tersembunyi? Iya. Tapi jelas ditulis. Nah, apa kita gali? Kalau kita baca gitu, oh iya ya baca gini, oh ini gini-gini. Apa maksudnya apa gitu? Sirkuit pikiran semesta bukan magis, bukan sekadar mesin yang mati. Alam semesta ini adalah ciptaan batin yang murni. Hukum fisik dan spiritual berdansa dalam harmoni. Dalam kenyataan, keduanya adalah satu energi. Sejauh mana kau melihat, tergantung batinmu menyelidiki. Kapasitas diri menentukan rahasia yang kau dapati. Kita adalah batin yang terikat ruang dan waktu, terorganisir dari energi, tunduk pada mekanisme yang satu. Di sana ada universal mind, samudera pikiran yang luas. Jangan hanya menunggu, jangan biarkan batinmu malas. Dia disebut batin-batin ruang waktu yang diorganisir dari energi ruang dan waktu. Siapa itu batin-batin ruang waktu?
Pikiran-pikiran ronda itu siapa? Universal mind kan? Yang ada di super universe A, B, C, D, 1, 2. Yang diorganisir oleh energi orang itu kayak power director, semua itu. Semuanya tunduk pada mekanisme. Jadi kalau you mau download, bayangkan ada universal mind itu yang besar, ya, kosmos, lalu kita meta kosmik, lalu kita mendownload, berarti kita harus kasih dulu kan. Yang kita kasih apa? Yang kita harus kasih apa? Pikiran atau pemikiran kita? Pemikiran. Pemikiran. Pemikiran kita kasih supaya kita dapat pikiran itu, jawabannya. Betul? Jadi harus diawali oleh pemikiran kita sendiri. Oke, kalau gitu cara berpikir jadi penting ya? Ibu ini saya kira waktu itu bertanya, kenapa to take, nggak receive? Ingat Bu? Lalu udah dijelaskan, ya udah mulai paham. Tapi saya mau jelaskan lebih dalam lagi. Ini kan ada universal mind. Ya, dari infinite spirit tidak mind suruh. Jadi nggak ada yang kita invent, nggak ada. Kita hanya menemukan aja. Betul? Pikiran itu dapat ya? Nah, kalau Pak Nuk baca, di IM itu kan statis sifatnya, Pak. Ada 7 sifat kan, Pak? Nuk ingat? Dia statis kan, awalnya tuh. Antara ada nanti ada, dia satu. Di IM itu ada 7 statis. Jadi kalau dia kutub positif, dia ciptakan kita sebagai individu. Kita ini kutub negatif. Tapi karena dia statis, kita harus give dulu. Kalau dia give dulu terjadi apa? Kalau kita give, terjadi sirkuit. Betul? Antara universal mind sama mind kita. Terjadi sirkuit nggak? Karena nggak mungkin datang dari dia dulu, karena dia statis. Jadi kita harus proaktif. Ya. Kita bikin sirkuit dulu, kita give dulu, baru kita receive. Nah, kemarin saya merenung-renung lagi gitu, mungkin penjelasan saya keliru, karena selalu dianggap to give itu action, materi, bukan itu. What is the best gift kita kasih? Love. No. Ini kan gini, saya udah kasih kunci ya. Ini kan ada semua sumber pikiran. Betul. Kita harus kasih, kita punya effort kan, energi. Kalau kita kasih, sudah kasih, kita ambil, kita dapat. Ya. Apa yang harus kita apa? Pemikiran. Pemikiran di sini. Kita berpikir keluar pemikiran. Pemikiran itu kan proses. Cara berpikir, kita berikan pikir, kita will receive dari pikiran itu, kita ambil itu, lalu kita jadi cerdas, jadi intelligence, kita jadi intuitif. Jadi bukan kita kasih orang nolong orang, itu ya boleh juga. Itu nggak perlu berpikir ngasih ke orang itu. Bantu anak yatim piatu itu nggak perlu pikiran. Orang miskin juga bisa ngasih. Nah itu ngasih bantu gitu orang, nah itu pikiran kecil menurut saya gitu. Itu terhadap sama. Pikiran besar itu kita harus kontribusi proses berpikir yang namanya pemikiran. Pemikiran kita give and then you shall receive. Apa? Kita dapat pikiran itu, kita bisa mengatur hidup kita lebih baik lagi gitu. Cara menolong orang lebih strategik, cara bikin perusahaan lebih bagus. Jadi ingat ya, ask when you receive. What you have to ask? Bukan ask, you have to give. Pemikiran you harus kasih. Pemikiran you. Durangnya dibilang main, terus main. Oke, main apa? Coba baca ya di pedoman saya itu, saya nggak ada pernah tulis pikiran. Selalu saya tulisnya pemikiran. Jadi kalau kita lihat satu diskusi, kita kasih pemikiran kita apa. Misalnya kalian diskusi di sini, kita kasih bilang, oh ininya, I got this, esensinya, I got this, I got. Ketika itu cepat kan jadi cerdas, jadi intuitif. Gitu. Sejauh mana kau melihat
tergantung batinmu menyelidiki. Kapasitas diri menentukan rahasia yang kau dapati. Kita adalah batin yang terikat ruang dan waktu, terorganisir dari energi, tunduk pada mekanisme yang satu. Di sana ada universal mind, samudra pikiran yang luas. Jangan hanya menunggu, jangan biarkan batinmu malas. Hukum sirkuit menanti, berikan pemikiranmu terlebih dahulu. Kutub positif dan negatif tersambung, hikmat pun menyatu. Give and receive, itulah kunci pembuka pintu. Pikiran sudah tersedia, kita hanya menemukannya. Namun pemikiran adalah proses aktif akal manusia. Cerdas bukan soal pintar atau bodoh sejak lahir, tapi tentang tahu informasi. Nah, yang saya mau bikinkan kepada you itu adalah cara berpikir dulu, sehingga lahir satu pemikiran. Kalian kalau berpikirnya gimana? Biasanya cara berpikirnya gimana? Logis, tidak logis, pesimistis, optimistis, cara berpikirnya gimana? Netral, objektif. Coba pendapatnya, kalau kun gimana? Itu seorang saintis. Yang utama memang logis, kemudian sistematis, Prof. Ya. Oke, ini ya tolong dicatat ya. Pemikiran itu bukan soal pintar atau bodoh, oke? Bukan soal pintar, tapi tahu informasinya. Ya, kita tahu informasinya. Misalnya saya tanya gini ya, 3 kali 4 berapa? 12. Oke, 33 kali 44? Mesti pakai kalkulator. That's right. Artinya apa? 3 kali 4 kan karena memori aja. 33 kali 4 karena cara berpikir kita kecil, ya kita harus pakai kalkulator. Kalau cara pikiran kita besar, langsung kita tahu berapa. Betul nggak? Maksudnya paham nggak? Jadi bukan soal pintar atau bodoh. You tahu informasinya nggak? Caranya gimana? 33 kali 4 nggak pakai kalkulator. Kalau you tahu jadi informasinya kan itu jadi lebih cerdas kan dibanding orang lain. Betul. Jadi ini bukan soal pintar atau bodoh, tapi tahu informasinya. Ini namanya lateral thinking. Pernah dengar lateral thinking? Pernah. Siapa yang bikin pertama kali? Oke ya, saya kasih challenge ya. Coba pikir lateral thinking. Pemikiran itu kan satu proses, cara, perbuatan memikir. Perbuatan memikir kita tuh gimana? Ada suatu problem yang memerlukan pemecahan. Cara pemikiran kita gimana? Pikirannya udah ada, jawabannya udah ada gitu. Tapi pemikiran kita gimana untuk mencari jawaban? Ya. Jadi pengertian umumnya itu kan, pemikiran kan itu satu proses, kita gunakan akal kita untuk mempertimbangkan sesuatu, apa aja. Nah, ketika kita melakukan ini ada berbagai proses mental yang berbeda. It's a mental process. Di Urantia kan ditulis mind mental. Kita tanya mind apa, mental apa. Ya. Nah, ketika kita berpikir, di situ ada proses mental yang berbeda.
Ketika kita bilang impossible, mental kita juga udah bilang impossible. Atau enggak? Oke, saya kasih quiz ya. Coba pikir ya, berpikir secara lateral ya. Ini ada satu kantor. Liftnya ini menurut pegawai kantornya itu terasa lambat. Terasa lambat. Jadi mereka komplain ke direkturnya, Pak, tolong diganti liftnya terasa lambat. Tapi mereka nggak punya duit kantornya. Ya, lihat dengar kata-kata saya, liftnya terasa lambat. Lalu gimana? Dia mau investasi lift mahal banget, nggak ada duit. Bagaimana dia mau men-solve problemnya? Ya, saya ulangin ya. Liftnya terasa lambat, pegawai-pegawai nggak suka. Dia pengennya apa? Pegawai pengennya apa? Cepat. Bukan. Terasa, watch my word, terasa lambat. Bukan liftnya lambat loh. Liftnya sudah terasa lambat, udah tua. Solusinya apa? Kan kita bikin cepat. Bagaimana bikin supaya dia terasa cepat? Bukan jadi cepat. Rasa kan, dia rasanya lambat. Gimana sekarang kita bikin rasanya cepat? Kurangi Direnov, Udah saya bantu tuh. kurangi beban. dibagusin, dibagusin. Kenapa? Kasih SOP kurangi beban, Bro. Liftnya udah tua, bro. Liftnya udah tua. Lu mau pakai satu orang? Dibagusin aja, direnov seolah-olah. Oke, that's good idea. That's good idea. Great, very good idea. Apa? Kasih apa? Bisa. Misalnya ruangannya dibikin seperti lift baru, pakai kaca, misalnya setnya dan sebagainya. Ada lain, ide lain? Dikasih TV, Prof. Kasih TV, apa lain? Iklan, Prof. Apa lagi? Iklan. Apa lagi? Kalau dikasih kaca, kira-kira yang perempuan khususnya ngaca nggak dia tuh? Iya, pasti. Ini saya jadi nggak terasa lambat lagi kan? Ada investasi nggak? Ada sedikit tapi. Iya, nothing. Solve problem kan? Enggak. Salah pikiran itu. Lateral thinking. Memanipulasi pikiran orang. Ya, manipulasi is not that word ya. Tapi itu kan cara berpikir kita men-solve sesuatu, kan itu suatu pemikiran, betul nggak? Ya. Kira-kira di universal mind itu ada nggak pikiran itu? Pasang kaca kan? Ada kan? Tinggal kita berpikir aja. Kita tinggal download aja, pilih mau yang mana ya. Betul. Ya. Oke, saya pengen share hari ini ya, teknik berpikir ya. Ini penting, teknik berpikir. Penting banget, terutama buat Pak Yusuf. Pak Yusuf nggak akan lupa-lupa lagi. Saya tuh biasanya pakai teknik. Kalau saya mau baca buku, tebal bukunya. Oke, saya scan dulu. Saya scan bukunya. Lalu saya membayangkan saya pakai satu topi. Topinya topi magnet sama saya punya otak kayak spons. Itu kan orang bilang imajiner. Oke, imajiner. Tapi kan ada di situ. Di universal mind. Jadi kan nggak imajiner lagi. Karena sains kita terbatas, sama sains kita bilangnya imajiner. Kalau sains kita ada, itu ada gitu. Magnet. Saya taruh bukunya, saya taruh aja di kepala saya tuh. Saya nggak baca, saya taruh di kepala saya. Kadang saya taruh di bawah tempat tidur saya tuh. Lalu ada certain teknik yang mau saya bagi ke kalian. Besoknya sudah tahu. Magic atau logic? Seperti magic ya. Unknown. Oke, cara berpikir ada berapa macam? Rasional dan irasional. Oke, one thing, apa lagi? Oke, nih, Newton, waktu apel jatuh, jadi di pikiran dia apa? Sampai dia bisa menemukan idenya itu. Apa idenya Newton? Masih ingat nggak idenya Newton? Yang dia pikirin apa? Emang dia berpikir siapa yang lempar apel? Apa dia pikirnya gitu?
Dia mikirnya gitu nggak? Siapa sih yang lempar apel ke kepala saya? Kan nggak begitu. Atau apa dia berpikirnya gini? Itu pemikiran kecil ya. Kalau pemikiran average, mikirnya gini, ini lagi musim gugur nih sampai apelnya turun, nah itu masih average. Dia mikirnya gimana? Dia mikir grade. Dia bilang, kenapa jatuhnya nggak ke atas? Kenapa harus jatuh ke bawah? Baca sejarahnya nggak? Kan sering kita bilang kayak apel jatuh ya tahu nggak apel jatuh pemikiran Newton apa sampai dia bisa nemuin itu gitu. Karena dia berpikir kenapa jatuhnya ke bawah nggak ke atas, itu pikiran dia. Lu pernah dengar teman-teman? Oke, saya share screen ya. Saya share screen. Oh ya, Bu Rini ya. Ini ada apa ini? Topi. Nah, ini topi yang biasa saya pakai nih, topi imajiner namanya. Kenapa dikasih warna? Karena pasti berbeda. Kapan dia pakai topi itu? Ya. Pikiran sudah tersedia, kita hanya menemukannya. Namun pemikiran adalah proses aktif akal manusia. Cerdas, bukan soal pintar atau bodoh sejak lahir, tapi tentang tahu, informasi, dan metode yang tak berakhir. Gunakan lateral thinking, cari jalan di luar kebiasaan. Seperti kisah lift yang lambat, masalah dalam perasaan. Bukan mesin yang diganti, tapi batin yang dimanipulasi. Cermin di dinding terpasang, solusi tanpa biaya tinggi. Pakailah topi magnet, jadikan otakmu seperti spons. Kan setiap data, biarkan batinmu merespons. Belajarlah dari Newton, jangan bertanya hal yang kecil. Tanyakan kenapa apel jatuh ke bawah. Rahasia besar pun tampil. Tantilah topimu, pilih warna-warni imajinasi. Biarkan proses mentalmu terus berevolusi menuju puncak kebijaksanaan di sirkuit semesta ini.